Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua ya. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Oke, hari ini saya akan membahas materi bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Materi bab 2 ini merupakan materi lanjutan dari kelas 7 ya. Di kelas 7 kalian sudah belajar bagaimana cara perumusannya ya, proses perumusannya, lalu proses pengesahannya terkait Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di kelas 8 ini adalah lanjutannya ya dari kelas 7 yang kemarin ya, seperti itu. Nah, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari di bab 2 ini ya. Yang pertama ada kedudukan dan makna pembukaan UUD tahun 1945. Lalu yang kedua, kedudukan dan fungsi UUD tahun 1945. Yang ketiga, ada peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Lalu yang terakhir, melaksanakan dan mempertahankan UUD tahun 1945 ya, atau dengan kata lain merupakan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke submateri yang pertama ya. Kedudukan pembukaan UUD tahun 1945. Nah, pembukaan UUD tahun 1945 ini sering kalian dengar setiap upacara bendera di hari Senin ya. Ini sudah pasti ada nih ya, pembacaan naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, seperti itu. Nah, saya rasa kalian sudah hafal semua ya pembukaan UUD 45 ini karena memang penting untuk kalian ya. Seperti itu. Yang pertama, kedudukan dari pembukaan UUD 45 ini sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia. Maksudnya apa? Oke, jadi pembukaan UUD 45 ini kan berisi sila-sila Pancasila ya, terutama di dalam alinea keempat ya. Itu termuat tuh sila-sila Pancasila. Nah, dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 ini bisa disebut sebagai sumber hukum tertinggi ya, atau sumber tertib hukum tertinggi yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kedudukan dari pembukaan UUD 1945 ini sangat kuat dan bersifat tetap. Maksudnya seperti apa? Oke, jadi pembukaan UUD 1945 ini termuat kaidah-kaidah pokok negara yang fundamental. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya di materi selanjutnya kaidah-kaidah pokok negara ya. Yang fundamental itu seperti apa nanti akan saya bahas di materi selanjutnya. Nah, terkait pembukaan UUD 45 yang bersifat kuat dan tetap ya, karena berisi tujuan negara yang pertama. Lalu yang kedua ada cita-cita negara ya. Yang ketiga ada ideologi negara juga. Nah, jadi apa jadinya kalau pembukaan UUD 1945 ini naskahnya diubah ya, diubah katanya ya, satu kata aja diubah. Itu berbahaya sekali ya. Bisa jadi haluan-haluan bangsa ini juga ikut berubah terkait cita-citanya, cita-cita bangsanya berubah, tujuan negaranya juga ikut berubah ya. Jadi nggak boleh ya. Untuk pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh diganti kecuali ya kalau misalnya pasal-pasalnya diganti itu baru boleh ya. Atau batang tubuh dari UUD 45 itu boleh diganti. Tapi kalau pembukaan UUD 1945 ini nggak boleh diganti ya, bersifat tetap dan kuat ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ya, kaidah pokok negara yang fundamental. Ya, jadi tadi saya sudah singgung sedikit ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Apa sih yang dimaksud pokok-pokok kaidah negara yang fundamental itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan pembukaan UUD 1945 dengan naskah proklamasi. Ya, jadi kalian harus tahu nih ya. Jadi memang ada hubungannya antara naskah proklamasi dengan pembukaan UUD tahun 1945 nih, ada keterkaitannya, ada hubungannya ya. Oke, kita lihat nih. Kita lihat ke naskah proklamasinya dulu ya. Jadi kita bisa bilang kalau naskah proklamasi ini merupakan sebuah bentuk ya, sebuah bentuk
kedaulatan tekad bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu bisa merdeka dan berdiri sendiri dan terbebas dari penjajah ya, seperti itu. Yang dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 ya. Ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini sudah bebas dari penjajah, sudah merdeka ya. Terkait pembacaan naskah proklamasi ini ya, proklamasi ini dibacakan supaya semua orang tahu ya, baik itu orang yang di dalam negeri maupun di luar negeri ini tahu kalau bangsa Indonesia itu merdeka dan bebas dari penjajah. Nah, tapi ketika sudah merdeka ini harus ada tindakan yang diambil oleh bangsa Indonesia ya. Nah, tindakan-tindakan yang diambil ini dituangkan lebih lanjut di dalam pembukaan UUD 1945 ya, seperti itu. Kita lihat nih. Nah, kita bisa lihat nih di kalimat pertama dari naskah proklamasi ya. Ini sedikit mengingat saja ya, kalimat yang pertama ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, frase kalimat ini ya dituangkan lebih lanjut ya, dijabarkan lebih lanjut pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama sampai di alinea ketiga ya. Kalau kalian lihat di dalam alinea pertama, alinea kedua dan alinea ketiga di sini menerangkan bahwa bangsa Indonesia ini merdeka. Kalian juga bisa lihat ya di alinea pertama ya, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ya. Ini memang dituangkan lebih lanjut ya, kalimat pertama dari proklamasi ini dijabarkan lebih lanjut di pembukaan UUD 1945 alinea 1, alinea 2 dan alinea 3 ya, seperti itu. Kalian boleh cek sendiri ya di dalam naskah pembukaan UUD 45. Nah, lalu untuk di kalimat kedua naskah proklamasi ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini dijabarkan lebih lanjut di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat ya. Jadi di alinea keempat ini tindakan apa yang harus dilaksanakan, tindakan apa yang harus dilakukan ketika bangsa ini sudah menyatakan kemerdekaannya ya. Kemudian daripada itu ya kan, kalian bisa lihat di dalam alinea keempat ya, kayak mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Itu tujuan-tujuan bangsa, tujuan-tujuan negara ya, cita-cita bangsa itu dituangkan lebih lanjut di dalam alinea keempat seperti itu ya. Kalau kalian mau lebih paham lagi ya, kalian bandingkan saja ya naskah proklamasi dengan naskah pembukaan UUD 1945. Kalian lihat tuh ya, itu pasti ada keterkaitan ya. Itu kelihatan banget di alinea 1, 2, 3 ya. Itu pasti di setiap alinea menyatakan kemerdekaan ya. Memang penjabaran lebih lanjut dari naskah proklamasi ya, kalimat pertama yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, tapi ketika kalian baca di alinea keempat pembukaan UUD 1945 itu bukan lagi menerangkan kalau bangsa Indonesia itu merdeka, enggak. Kalian bisa lihat justru di sini bagaimana cara-cara bangsa Indonesia ketika bangsa Indonesia sudah merdeka ya. Jadi ibaratnya kita udah merdeka nih, kita harus melakukan tindakan apa saja yang harus dilakukan bangsa Indonesia ke depannya. Seperti itu ya. Jadi tidak melulu merdeka terus diem aja gitu, enggak. Mereka ini harus segera mengambil tindakan ya. Apa yang harus dilakukan ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, itu dituangkan lebih lanjut di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 ya. Oke, jadi saya rasa materi hari ini saya cukupkan dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya saya akan bahas materi tentang kaidah-kaidah pokok negara yang fundamental ya. Jadi saya minta tolong ke kalian, bukunya jangan lupa dibaca. Kalau memang misalnya sumber dari buku ini tidak lengkap, silakan kalian boleh cari bacaan dari sumber yang lain ya, dari buku yang lain atau dari majalah ya, atau dari internet, silahkan ya, seperti itu.
Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.